Amin. Ya, karena akibat COVID banyak teman-teman kita yang ada di kontak kita tiba-tiba sudah tidak pernah membalas lagi. Selidik punya selidik, dia sudah ada dalam kemuliaan. Jadi saya punya banyak kontak tiba-tiba bilang, Om, Papa sudah pergi. Jadi sudah meninggal. Tapi kalau kita masih hidup, itu anugerah. Alkitab bilang, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Jadi mau ada masalah, enggak apa-apa. Yang penting masih hidup. Saudara-saudara yang jomblo juga enggak apa-apa. Yang penting masih hidup. Masih ada kesempatan, saudara. Ya, kan? Saudara-saudara, ibu-ibu yang suaminya ngaco-ngaco sedikit, enggak apa-apa, Bu. Yang penting masih hidup, Bu. Ya, kan? Jangan pernah kalau suami selingkuh lalu ibu-ibu bilang begini, sudah biarin saya mati. Nanti dia kawin lagi, Bu. Jangan, Bu. Justru kalau suami selingkuh bilang sama suami, sayang aku percaya aku masih hidup 1000 tahun lagi. Dia mikir juga masa 1000 tahun mau selingkuh terus gitu ya kan. Jadi semangat. Bapak-bapak yang dalam pergumulan tenang. Kita masih hidup. Karena masih hidup, masih ada anugerah Tuhan, masih ada berkat Tuhan, masih ada kasih karunia Tuhan. Amin. Sudah makan? Nah, ini pergumulan saya yang terberat. Karena berbicara kepada orang yang baru makan itu berat, saudara. Karena orang Indonesia antara pusar sampai otak cuma 2,5, saudara. 1, 2,5. Jadi apapun yang terjadi di tengah mempengaruhi apa yang ada di akal kita, saudara. Kalau ini kenyang, ini lambat, saudara, ya kan? Makanya dari tadi sementara Pak Sek berbicara, saya udah lihat ada saudara yang mulai gini. Nah ini, ya kan, ini tantangan yang berat, saudara. Jadi saya percaya tidur itu manusiawi. Jadi kalau sudah mau tidur, tidur saja, saudara. Nggak apa-apa, saya tetap tidak tersinggung. Karena saya udah ngerti akibat habis makan, jadi ada yang mengantuk, nggak apa-apa. Sejauh tidak ada yang mengorok, saudara. Ya, itu yang mengganggu, saudara. Ada orang pulang gereja marah-marah. Kurang ajar orang di sampingku itu, katanya. Temannya bilang, Ucok, kau pulang gereja malah kau berdosa, marah-marah sendiri. Bukan, yang di sampingku itu kebangetan banget. Lalu temannya bilang, kenapa Ucok kau marah-marah? Yang di sampingku itu tidur. Lalu dibilang, sudahlah, mungkin lelah dia karena bekerja seharian. Jadi dia tidur. Dia bilang bukan soal tidurnya, ngoroknya begitu kencang sampai aku bangun, katanya gitu. Rupanya Ucok juga tidur, saudara. Yang mengganggunya bukan tidurnya. Tidur urusan masing-masing. Tetapi ngoroknya itu yang membuat aku bangun, katanya. Haleluya. Jadi karena setelah saya sudah tidak ada seminar lagi, tidak ada sesi lagi, dan kebetulan khotbah nanti malam baru jam 7, saudara. Jadi kalau saya ke hotel kan saya nggak ada teman kan, cuman berduaan sama istri. Jadi karena itu saya akan selesaikan seminar saya nanti jam 6.25, saudara ya. Saudara sudah kenyang semua kan? Nah, ya kan? Ininya udah bahan. Nah, kita atur bahan dulu, saudara, supaya bahan ada. Hari ini saya mau bicara tentang hidup Kristen, hidup pelayanan itu harus berani. Sama-sama bilang sama saya harus berani. Saya harus berani. Saya ngerti sebagian langsung berkata, pendeta tidak usah mengajar orang Batak tentang berani. Kita orang Batak ini berani semua. Istri saja kita lawan. Istri-istri bilang suami pun kulawan. Jadi orang Batak ini kalau bicara berani, saudara.
Tetapi maksud saya bukan berani melawan orang, berani berdemo, berani melawan segala sesuatu, tetapi justru berani hidup dalam kebenaran. Amin. Amin. Ada banyak orang berani. Suami pun kulawan pendeta, kulempar asbak dia. Nah, itu bukan berani, Bu, kerasukan setan namanya, Bu. Salah satu bukti ciri orang yang berani, dia berani mengakui kesalahan. Amin. Saya tadi kemarin lagi baca-baca artikel tentang bahasa Batak. Ternyata bahasa Batak tidak ada kata I am sorry. Tidak ada kata maaf ada, apa sambata, terus ada beberapa lagi kan. Cuman aku minta maaf, aku salah, tidak ada. Gitu. Karena orang Batak cuma dua, satu dia raja, dua dia selalu benar. Mirip-mirip Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tapi saya percaya salah satu bukti berani mengakui kesalahan. Amin. Amin. Yang membuat rumah tangga tidak pernah bisa tenang. Tapi memang orang Batak itu paling hebat. Tingkat perceraian di tanah Batak paling kecil dari seluruh bagian di Indonesia. Saya pikir-pikir orang Batak ini lumayan ya, hebat sekali mempertahankan rumah tangga. Baru ternyata saya tahu kawin adat itu lama dan mahal, saudara. Jadi bukan nggak mau cerai, takut kawin lagi, saudara. Ya. Tapi orang Batak itu paling disayang oleh Tuhan. Karena orang Batak sama orang Manado itu hampir mirip-mirip. Aduh, orang Batak sama orang Manado itu paling rohani. Kita, betul, kita mabuk aja tetap nyanyi lagu rohani. Seluruh Indonesia yang mabuk tetap nyanyi lagu rohani cuma orang Manado sama orang Batak. Orang Batak mabuk aja main gitar masih isedo ale ale. Iya, orang Batak mabuk masih nyanyi iya tutu. Iya tutu. Orang Batak sama orang Manado mirip. Main kartu, judi kan itu kan, main kartu, ya kan? Tetap nyanyi lagu rohani. Lewat. Tapi tetap nyanyi lagu rohani, ya kan? Tu dia duma teho alusima. Nah, kau yang lewat sekarang. Ya, lanjutin lagi. Aduh, makanya orang Batak sama orang Manado itu nggak bisa pisah, saudara. Kalaupun sampai orang Batak sama orang Manado berkelahi, anjing lewat langsung berdamai. Karena saling berbagi. Kau kepala, aku buntutnya saja. Tapi hari ini saya kagum ada di Humbahas ini. Luar biasa. Karena di Jakarta saya baru bikin program tentang rendang babi yang diributin. Tapi di sini tadi saya makan rendang kuda, saudara ya kan. Jadi tadi di rumah Pak Bupati saya dikasih kuda. Jadi jangan heran istriku kalau nanti malam karena kuda, saudara. Istri saya takut tadi saya kasih. Saya cobain, enggak. Takut. Ya, karena kalau cuma satu minimal ada istri yang bisa tumpangin tangan. Kalau dua-duanya repot kita, saudara.
Sama-sama bilang sama saya harus berani. Bisa? Nah, ini baju saya juga dari Humbahas ini. Keren ya? Ini saya nggak bawa dari Jakarta ini. Dapat di sini, saudara. Bukan yang ini. Kenapa yang dikirim ini? Yang satu lagi, yang berani. Ada nggak? Sebentar ya saudara, ada. Itu dia. Oke. Itu tadi salah. Tidak boleh seminar di sini Tuhan selalu benar. Karena yang benar orang Batak selalu benar. Makanya Tuhan sayang sama orang Batak, saudara ya. Ada? Ya. Sekali lagi hari ini saya mau bicara tentang orang benar. Dia harus berani mengabarkan Injil. Amin. Sekarang saya mau tanya dulu, siapa saudara di sini yang pendeta? Yang jabatannya pendeta? PDP ke, PDM ke, PDT ke? Oke. Siapa saudara yang majelis gereja? Siapa yang bukan pendeta? Siapa yang pendeta tapi sedang berpikir untuk tidak jadi pendeta lagi? Semua bangga jadi pendeta ya? Puji Tuhan. Sudah? Aman? Coba kasih keluar judulnya. Nah, sedang dalam perjuangan, saudara. Ya kan? Yang tadi karena kameramen juga ikut makan rendang kuda, saudara. Bisa? Nah, saya percaya lepas dari kita pendeta atau kita bukan pendeta, tetapi yang pertama kita hidup karena Injil. Yang setuju sama saya bilang saya hidup karena Injil. Apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Yang pertama dosa saya sudah diampuni dan yang kedua hidup saya berharga. Kenapa kita melayani? Orang yang melayani tidak boleh merasa minder. Kenapa kita melayani? Karena yang pilih saya adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, yang pilih saya adalah Tuhan. Amin. Saudara pernah diomongin orang nggak? Oh, di sini pendeta juga diomongin orang. Sama kayak di Jakarta juga begitu. Pendeta difitnah orang nggak? Dikhianati orang nggak? Orang sudah layani. Udah diberkati pindah gereja dia. Kalau dia pindah gereja, perpuluhan masih masuk ke gereja saudara, nggak apa-apa. Udah perpuluhannya pindah, dia ngajak-ngajak orang lagi. Ngajak pemain musik. Sampai gembalanya bingung. Kok ini orang-orang hebat di gereja saya pindah semua ini. Saya juga pindah juga. Sama-sama bilang yang pilih saya adalah Tuhan. Yang ngomongin saya nggak tahu. Yang fitnah saya nggak mau tahu. Yang hianati saya nggak mau tahu. Tapi yang pasti yang pilih saya adalah Tuhan. Nggak apa-apa kan sudah diomongin orang. Yang penting yang ngomongin saya bukan Tuhan. Iya kan? Kalau yang ngomongin sudah cuma manusia, apa sih manusia itu? Selama Tuhan yang pilih, selama Tuhan yang bela, selama Tuhan yang sertai, kita akan lihat perkara-perkara yang besar. Kalau tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang yang pilih saya adalah Tuhan.
Saudara mau difitnah orang, saudara mau melayani gereja kecil, saudara mau ditekan dalam pelayanan. Aduh, gembala saya kurang menghormati saya, pendeta, kurang menghargai saya, pendeta. Saya padahal kemampuan saya agak lumayan, pendeta. Tapi saya ditempatkan di pelayanan yang kecil begitu, pendeta. Kadang-kadang saya pikir, apa sih, kenapa sih diperlakukan seperti itu? Tapi hari ini saya mau bilang, yang pilih kita adalah Tuhan. Amin. Apapun masalah yang terjadi, apapun persoalan yang terjadi, tanamkan dalam roh saudara, yang pilih saya adalah Tuhan. Dan itu adalah evangelion, itu adalah berita baik, itulah Injil yang sejati itu. Bahwa Tuhan mengangkat saya dan menjadikan saya berarti. Seorang hamba Tuhan boleh punya kekurangan, seorang hamba Tuhan boleh punya kelemahan, seorang hamba Tuhan tidak sempurna, I know. Tapi seorang hamba Tuhan tidak pernah perlu minder. Di jemaat kita bisa aja ada orang lebih kaya. Di jemaat kita ada saja orang yang lebih hebat. Nggak usah jadi penjilat, saudara. Nggak perlu karena dia mungkin orang pintar, dia orang hebat, dia orang kaya. Lalu pendeta khotbah gemetar gitu. Apalagi kalau orang kaya itu atau yang punya jabatan itu batuk. Langsung, darah Yesus saya salah khotbah ini. Saya pertama kali di RCTI tahun 91. Saya belum nikah waktu itu, umur saya masih 25 tahun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai seorang muda yang berusia 25 tahun dan harus berhadapan dengan kamera, dan waktu itu TV swasta pertama itu hanya RCTI. Jadi seluruh Indonesia nontonnya RCTI. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, 3 bulan pertama itu pergumulan yang sangat berat buat saya. Karena saya selalu merasa saya masih muda, saya bukan siapa-siapa. Tukang parkir ketemu saya, haleluya. Padahal dia bukan Kristen. Saya masuk pasar, orang di pasar, haleluya. Ada yang bisa ngikutin saya persis, haleluya, haleluya, haleluya. La ilaha illallah dalam hati saya. Tapi kalau saya ketemu pendeta, kadang-kadang masih muda ya. Iya pendeta masih muda. Salah satu serangan setan dalam hidup kita, bahwa kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Tapi yang pilih saya adalah Tuhan. Sama-sama bilang saya hidup karena Injil. Karena itu kita harus hidup untuk menginjil. Amin. Karena dunia hari-hari ini persoalannya bukan ekonomi, persoalannya bukan politik, persoalan dunia hari-hari ini stres. Saya satu kali khotbah di Bali, saya tanya setelah khotbah, doa orang sakit kan, saya tanya, Bapak sakit apa? Situruk. Untung WL-nya ngerti. Dia bilang stroke. Jadi persoalan utama manusia hari-hari stres. Stres, saudara. Pendeta-pendeta ada stresnya nggak? Ada. Pak Bupati jadi datang nggak? Bupati juga ada stresnya, saudara-saudara. Ada saudara-saudara di sini yang masih jomblo, belum nikah. Stres dia. Oh Tuhan, kapan? Tadi aja saya selesai makan di tempatnya Pak Bupati, ada yang datangin saya. Tolong doain jodoh pendeta. Yang jomblo tuh, waduh, setiap gereja, apalagi setiap perjamuan kudus. Tuhan, darahmu sudah tertumpah. Jutaan manusia diselamatkan. Tolong pilih satu buat saya, Tuhan. Tetapi yang sudah menikah, stres juga. Apalagi yang sudah menikah, belum punya anak. Ini kan tanah Batak.
Waduh. Aduh. Tanah Batak ini anehnya begitu. Ada yang belum nikah sudah hamil. Iya kan? Di Tanah Batak begitu. Ada yang belum nikah, masih sekolah, hamil. Tapi ada yang sudah menikah bertahun-tahun belum hamil. Seperti ketidakadilan dalam hidup. Dan orang kalau nikah bertahun-tahun belum punya anak, paling takut berjumpa sama mertua. Karena mertua Batak itu kadang-kala bukan omongan, tatapan mata. Itu singa-singa muda aja bisa merana kelaparan. Saudara yang ketawa ini belum pernah ditatap sama inang Batak nih. Inang Batak kalau dia lihat preman di Jakarta paling takut sama mamanya. Ih, preman-preman Jakarta, polisi datang aja. Apa kau? Anak rantau aku ini, anak Medan aku ini. Berani, sama polisi berani, saudara. Kan pengacara-pengacara Batak banyak, makanya dia berani. Iya kan? Tapi kalau mamanya datang, ucap! Ya mama. Jangan bilang sama saya, ya pendeta saya kan gereja kecil pendeta, ya pantaslah stres. No. Stres itu nggak ada hubungannya sama gereja kecil, nggak ada hubungannya sama gereja besar. Makin besar gerejanya, makin besar stresnya. Saudara-saudara yang gereja kecil setiap masuk pelayanan bersyukur, Tuhan terima kasih. Aduh gerejaku kecil, makanya stresku lebih kecil. Makanya saya paling gak setuju. Kalau ada orang salaman, pendeta perkenalkan aku mengembalakan di gereja kecil, di kota kecil, rumahku di kamar kecil. Mulai hari ini saya mau bilang dari seminar ini, jangan pernah ada yang minder menjadi gembala atau pelayanan di gereja kecil. Semua kalau jabat tangan sama orang perkenalkan diri bilang saya hamba Tuhan, selesai. Sama-sama bilang saya hamba Tuhan. Melayani Tuhan di atas segala Tuhan, raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Saya tidak mau lihat ada hamba Tuhan yang minder. Kita hidup karena Injil. Karena kalau kita minder, kita nggak berani menginjil, saudara. Amin. Alkitab bilang seorang murid Kristus melihat sida-sida dari Ethiopia. Dia langsung menginjil, saudara. Dia nggak bilang, orang hebat ini. Aduh, saya hanya orang kecil. Paling aku datang minta sumbangan darah. Kita stres bukan karena gereja kita kecil, pelayanan kita di kampung. Kita stres karena kita nggak mengerti pembelaan Tuhan luar biasa atas kita. Kita biji matanya Tuhan. Sama-sama bilang saya biji matanya Tuhan. Sama-sama bilang saya harus menginjil. Amin. Dan orang yang kita injili bukan hanya sekedar orang yang belum Kristen. Karena ada orang Kristen yang belum menerima Injil. Apa itu Injil? Berita baik. Kalau orang masih mabuk, artinya dia belum menerima berita baik. Kalau orang masih stres, artinya dia belum menerima berita baik. Kalau dia istri yang masih melawan suami, dia belum terima berita baik. Sama-sama bilang sama saya harus menginjil. Dan menginjil itu modalnya saya mengerti bahwa saya sudah menerima berita Injil. Dan itu yang memberikan keberanian. Sama-sama bilang sama saya keberanian. Ini yang kita mau belajar. Penginjil adalah seorang yang berani. Buka Alkitab kita sama-sama, klik. Kisah Rasul 4 ayat 7-13. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada apa? Dihadapkan kepada apa? Jadi kalau cuman difitnah, diomongin orang, itu biasa.
Ditangkap aja biasa kok. Amin. Petrus dan Yohanes dihadapkan pada apa? Sidang. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang, saya harus berani. Para hamba Tuhan jangan ada yang melo. Ntar kayak SBY lagi. Pegang gitar menyanyi, haruskah hidupku terus begini? Ya kan? Apakah salahku dan apa dosaku? Banyak. Sok bener banget gitu. Saya kalau dengar orang nyanyi lagu itu, apakah, dan sampai menangis loh kadang-kala. Apakah salahku dan apa dosaku? Banyak. Jadi pelayan Tuhan harus tangguh. Sama-sama bilang sama saya, harus tangguh. Harus tangguh. Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang. Kenapa? Karena mereka hanya masuk pintu gerbang indah bait Allah, lalu ada orang lumpuh di situ. Dia minta sedekah, lalu Petrus dan Yohanes bilang, silver and gold have I none, emas dan perak tidak padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Berarti dia melayani, dia berbuat sesuatu yang baik. Difitnah itu hal biasa. Penginjil dan hamba-hamba Tuhan jangan jadi orang yang melo gitu, yang sensian, yang apa-apa tersinggung. Ya, habis bagaimana ya pendeta ya? Saya kan coba melayani dengan yang terbaik, tetapi masih pula aku diomongkan. Kadang-kala saking jengkelnya aku cuma bilang, Tuhan, tempeleng mukanya itu Tuhan. Kasih giginya copot satu-satu biar dia sadar. Dan puji Tuhan, Tuhan dengar. Kemarin tabrakan dia giginya 2 terlepas. Buat saya itu doa yang sadis, saudara. Anak Tuhan gak perlu doa begitu. Kita hadapi saja, sama-sama bilang hadapi setiap tantangan. Sama-sama bilang sama saya, tantangan itu biasa. Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada apa? Sidang itu. Dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapa kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus apa? Penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang mau diperiksa karena satu kebajikan kepada seorang sakit. Dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang ini disembuhkan. Ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit itu tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat apa? Kepintaran atau keberanian? Kepintaran atau keberanian? Kepintaran atau keberanian? Sama-sama bilang, anak Tuhan terlihat dari keberaniannya. Ada orang yang pintar, ada orang yang kurang pintar, ada orang yang sangat tidak pintar. Tapi semuanya bisa dipakai Tuhan. Amin. Silakan, Bu. Jadi ada orang pintar, ada orang kurang pintar, ada orang sangat tidak pintar. Pertanyaan saya, siapa yang bisa dipakai Tuhan? Semua asal berani. Orang pintar juga kalau pengecut. Orang pintar juga kalau jadi penjilat. Nggak bisa kemana-mana, saudara-saudara. Amin. Sama-sama bilang saya harus berani. Jangan minder dengan orang-orang sekarang yang selalu mengkritik gereja ini, gereja itu,
dengan doktrin-doktrin teologi yang hebat-hebat. Lalu saudara berkata, aduh saya nggak pandai doktrin pendeta. Saya cuma doa buat orang sakit. Saya cuma ingatkan orang bahwa Tuhan Yesus sanggup lakukan segala perkara. Dan sekarang itu di YouTube diomongin. Apa itu pendeta-pendeta? Kurang pandai. Hanya doa mujizat, hanya doa mujizat. Saya tidak mau tahu kemampuan doktrin saudara. Sejauh kita pegang Alkitab dengan betul dan berjalan dalam keberanian, Tuhan menyertai kita. Kalau kita bisa sekolah, kenapa kita tidak sekolah? Kalau kita bisa baca buku, kenapa kita tidak bisa baca buku? Tetapi sekali lagi, bukan IQ yang menjadi ukuran, tapi keberanian. Petrus dan Yohanes bukan orang-orang hebat, mereka hanya nelayan. Dan mereka bukan berasal dari Yerusalem. Sidang ini terjadinya di mana? Yerusalem. Yerusalem adalah tempat scholars, tempat ahli-ahli hukum, ahli-ahli teologianya di situ. Dan mereka orang biasa, istilahnya dari kampung. Iya kan? Mereka ini istilahnya GTL, Galilea tembak langsung. Jadi kalau ada Batak tembak langsung, ini ada GTL, Galilea tembak langsung. Dari Galilea langsung ke Yerusalem dia. Ya. Jadi sama orang Yerusalem, makanya sering ingat nggak? Waktu ada seorang perempuan kecil menegur Petrus dan berkata, engkau pasti muridnya. Petrus bilang apa? Aku tidak kenal dia. Tiba-tiba wanita itu bilang apa? Dari bahasamu nampak, engkau pasti muridnya. Kenapa? Bahasa mereka beda. Ketahuan, sama-sama ngomong Indonesia loh. Tapi kalau orang logatnya bilang begini, aku baru saja sampai di Jakarta. Orang langsung bilang, Batak ini. 20 tahun aku di kota Jakarta. Tak kentara lagi Batakku kan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mereka ini orang kampung. Orang yang tidak diperhitungkan. Orang yang tidak dihargai. Tetapi mereka adalah orang yang... Saya bersyukur. Kalau ada saudara lulusan S3, S2, atau S1. Tetapi saya juga bersyukur kalau saudara lulusan S3 yang berbeda. SD, SMP, SMA. Bahkan saya bersyukur kalau saudara hanya lulusan SD, lulusan SMP. Tetap melayani Tuhan. Jangan minder. Jangan kalau khotbah lalu di depan ada doktor teologi ya. Nanti teologi aku salah lagi. Yang penting khotbahkan Yesus. Tidak pernah salah. Beritakan salib, tidak pernah salah. Nyatakan bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, tidak pernah salah. Yang kritik banyak karena dia belum pernah mengalami. Tapi kita yang mengalami akan terus memberitakan kebenaran Kristus. Yang setuju katakan amin. Jelas? Sidang itu melihat apa? Engkau boleh difitnah orang. Engkau boleh curangin orang. Tapi tetap hidup dalam keberanian. Kita berani bukan karena kita nggak pernah takut. Tapi kita berani karena kita tahu ada Yesus yang menolong kita. Amin. Kita lihat selanjutnya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang apa? Orang biasa yang tidak terpelajar. Pilih mana? Jadi orang terpelajar yang tidak menginjil. Jadi orang terpelajar yang tidak berguna apa-apa untuk perluasan kerajaan Allah. Malah kritik sana, kritik sini, nyerang sana, nyerang sini. Membawa perpecahan di sana, membawa perpecahan di sini. Menghakimi gereja ini, menghakimi gereja sana. Mendatangkan perpecahan gereja. Atau kita orang biasa, tetapi mengabarkan Injil. Petrus dan Yohanes orang biasa, tidak terpelajar. Tapi berani menyatakan kuasa Allah. Dan meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Ini katakan apa? Dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut Yesus. Pengikut Yesus dikenal dari apa? Pengikut Yesus dikenal dari apa? Sama-sama bilang sama saya, pengikut Yesus. Dikenal dari keberaniannya. Jadi kalau kita penjilat, kita pengecut, kita tukang cari muka, sorry bilang ini. Kita bukan pengikut Yesus.
Kita cuma nyari selamat diri kita sendiri. Tapi kita yang sudah sadar akan keselamatan yang Tuhan berikan, kita melangkah dengan keberanian. Nggak apa-apa resikonya apapun. Tuhan yang milih kita, Tuhan yang manggil kita, Tuhan yang beri kekuatan buat kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya ayat yang ke-14 bilang, Kisah Rasul 4 ayat 29-31 bilang, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana apa? Mereka mengancam kami. Dan kirimkanlah pasukan malaikat di sorga untuk menjaga kami, sehingga tidak seutas rambut kami pun jatuh. Doa kita gitu kan? Saudara pernah diancam orang nggak? Saya diancam diculik, diancam dibunuh, diancam diserang bom dan segala macam sudah biasa. Dari zaman Pak Harto, saudara, dari zaman Orde Baru. Iya kan? Tetapi ini yang harus kita doakan. Kita ini kadang-kala kalau doakan gitu kan, kalau ada yang ngomongin kita, ada yang fitnah kita, Tuhan kirim pasukan. Pasukan. Malaikat satu saja jaga saudara udah cukup. Nggak usah sepasukan. Mau perang Badar saudara. Mau perang apa sih? Mau perang Armageddon aja kita kalau doa. Ya ilaha illallah. Malaikat juga kaget-kaget dengar doa kita. Tuhan kirim pasukan malaikat. Malaikat mau ada perang apa nih? Udah gitu doanya gitu. Supaya jangan seutas rambutku pun jatuh. La ilah cuma seutas. Kadang-kala salah tidur juga rontok sedikit, ya kan? Sudah jatuh seutas, ya kan? Tetapi doa murid-murid berbeda. Berikan kepada kami apa? Setuju? Kalau saudara diomongin orang, doa saudara apa? Berikan bukan keberanian untuk balas. Lu ngomongin gue, sekali lagi lu ngomongin gue robek mulu. Itu bukan berani. Itu kerasukan setan, saudara, ya kan? Maksudnya berani tetap melayani. Bukan berani ngelawan orangnya. Amin. Kita difitnah, kita diserang, kita dicurangi. Tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ayat ini bilang apa? Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikan kepada hamba-hambamu apa? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Bukan keberanian untuk balas. Bukan keberanian untuk menyerang. Tetap fokus pada berita Injil, itu yang saya bilang keberanian. Kalau karena kita diomongin orang kita stres, kita mulai mikir, aduh gimana nanti kalau gereja saya begini, aduh nanti gimana kalau begini. Kita nih hambanya Tuhan. Yang urus saya bukan omongan orang, yang urus saya adalah tangan Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mau dibully orang, mau difitnah apapun, sabodo teing, saudara kata orang Sunda bilang. Ya. Buat saya, yang penting hati saya lurus, yang penting jalan saya benar, yang penting saya tetap memberitakan firman, saya tetap akan maju. Dan saya berdoa, kawan-kawanku yang hebat di Humbahas juga melakukan hal yang sama. Sama-sama bilang, kita melangkah dalam keberanian. Amin. Ayat ini bilang apa? Ulurkanlah tanganmu untuk apa? Sama sekali itu dia nggak pusing yang ngancem. I'm so blessed, saya sangat diberkati. Mereka sama sekali nggak bilang, yang ancam, hajar dia. Bikin kepalanya terbelah ya Tuhan. Bikin jantungnya mampet. Ada loh orang doa begitu. Tuhan dia ngomongin saya Tuhan. Pukul dia, hajar dia, sikat. Kau pikir Tuhan preman pasar ke apa? Ada yang ngeliatin saya gini. Pasti itu yang suka doa yang begitu-begitu. Jadi itu yang saya bilang keberanian. Berani tetap fokus pada panggilan Tuhan dalam hidupnya apapun yang terjadi. Lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikan kepada hamba-hambamu apa keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan selanjutnya ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka bukan sekedar menikmati suasana yang hebat itu. Kalau kita menikmati suasana kayak gitu, goyang tempat penuh Roh Kudus. Mungkin kita cuma nyanyi,
ku ingin tetap di sini. Ya kan? Kita nggak mau pulang, saudara. Dahsyatnya luar biasa, tapi mereka bilang apa? Mereka kemudian memberitakan Injil dengan Roh Kudus. Pernyataannya bukan sekadar berbahasa roh. Saya setuju seorang yang dibaptis Roh Kudus akan berbicara bahasa roh. Tapi kalau seorang dibaptis Roh Kudus belum berbahasa roh, nggak usah debat, nggak usah menghakimi, nggak usah ribut, nggak usah apa, tetap memberitakan Injil dengan berani. Amin. Gereja harus memberitakan Injil. Gereja bukan menghakimi orang. Gereja bukan menyalahkan gereja lain. Gereja harus bergandengan tangan. Masing-masing gereja berbeda-beda. Lo haleluyanya aja beda kok. Lo betul kan? Ada yang haleluyanya naik. Haleluya! Apalagi orang Batak bisa suara 5. Haleluya! Gitu kan? Tapi ada yang haleluyanya turun. Haleluya. Ya kan? Ada yang haleluya getar. Haleluya. Ada echo sama reverbnya. Haleluya. Oh ya. Apalagi kalau GBI pas doa malam tuh. GBI kalau doa malam. Haleluya. Haleluya. HKBP kabur langsung HKBP. Yang baru mau coba-coba ikut doa malam di GBI ya kan. Karena katanya di doa malam ada yang sakit disembuhkan. HKBP masuk tuh langsung haleluya. Oh darah Yesus apalagi. Haleluyanya saja beda. Jadi kalau pengajaran tentang baptisannya beda, bahasa rohnya beda, apanya beda. Sesama bahasa roh aja beda-beda kok. Ada yang aliran alamu. Alamu. Ambon lapar makan orang. Satu jengkel dia bilang Batak lapar makan Ambon. Ada yang alirannya ada. Ya kan? Iya, ada yang alirannya laba-laba. My baby bala-bala. Ya, kalau HKBP nyerang begini kita GBI tersinggung. Tapi kalau sesama GBI ya nggak apa-apa lah. Ya. Jadi sudahlah. Jangan pernah khotbah nyerang gereja lain, nyerang hamba Tuhan lain. Khotbah saja Injil. Amin. Karena orang tidak diberkati dengan kita menyerang gereja lain. Orang diberkati dengan kasih Kristus, Injil Kristus, salib Kristus. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, klik. Aha. Untung saya khotbah yang terakhir ini. Habis ini juga saya nggak tahu mau ngapain. Ya udah, saya ajak saudara aja sama-sama. Tunggu. Habis dari sini kita langsung ke lapangan aja ya. Jadi saya panjang-panjangin aja ya. Soalnya ini masih ada banyak nih. Ya. Kalau habis ini yang Tuhan selalu benar juga masih ada kan. Saudara udah lihat sendiri kan. Jadi bisa terus ini saya ini kan. Saya kan nggak pernah ke Humbahas. Sekali-sekali ke Humbahas. Kapan lagi saya bisa ngomong panjang-panjang ya kan. 2 Korintus 3, 10 sampai. Ada yang ngeliatin saya gini. Serius nih ini pendeta ini? Kalau pendeta ini serius, kita orang Batak kampung tengah ini cepat putar ini. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali apa? Tidak mempunyai arti. Sebab, jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang apa? Tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka apa? Jadi kita berani bukan karena nggak ada masalah. Kita berani bukan karena sifat kita pemberani. Ada banyak orang yang bilang, ya tapi sifat saya memang beda pendeta. Saya kan kadang-kala berpikirnya banyak. Loh, pikiran kita boleh banyak, masalah kita boleh banyak, tapi kita punya pengharapan. Apa pengharapan kita? Yesus yang sudah pilih kita kok. Karena dia yang pilih kita, dia yang bertanggung jawab buat hidup saya. Amin.
Jadi kita berani bukan karena kita jago. Kita berani bukan karena kita nggak pernah takut. Tapi kita berani karena kita tahu yang menyertai saya, yang memilih saya, yang memanggil saya, yang bertanggung jawab pada saya adalah Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Amin. Selanjutnya, saya pelajari begini, klik. Efesus 6 ayat 18-20. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Juga untuk aku. Supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan apa? Perkataan yang benar. Agar dengan apa? Keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Paulus adalah orang yang apa? Paulus adalah orang yang apa? Yang di apa? Dipenjarakan. Saya buka dulu ya. Katanya, bahas ini dingin, panas pula. Banyak pun langsung berani. Jadi, Paulus adalah seorang yang apa? Bahasa saya bilang, Paulus ini nggak ada kapok-kapoknya. Jadi maksud saya, dia di penjara, dia tidak berdoa, ya Tuhan, belalah aku, jagalah aku, hindarilah aku dari masalah lagi. Tapi dia bilang apa? Jika untuk aku, doakan supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan apa? Perkataan yang benar, agar dengan apa? Keberanian aku memberitakan kasih Injil, kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan apa? Keberanian yang menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berusaha. Penjara tidak bisa menghentikan semangat Paulus untuk memberitakan Injil dengan keberanian. Kenapa kita takut? Kenapa kita jadi penjilat? Kenapa kita harus jadi tukang cari muka? Kenapa kita harus coba menyenangkan hati semua? Kita bukan datang untuk membawa amarah. Karena Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai. Tapi pastikan kita berani untuk tetap fokus pada Injil. Amin. Kalau kita salah, kita berani mengakui kesalahan. Kita berani tetap maju meskipun di tengah tekanan. Kita berani tetap bersuka cita, tetap muliakan Tuhan meskipun situasinya tidak menyenangkan. Amin. Jadi buang konsep sudah berani untuk melawan orang, balas orang. Itu bukan berani. Itu kerasukan setan. Orang berani adalah orang yang tetap tersenyum meskipun disakiti. Amin. Orang berani adalah orang yang tetap fokus pada Injil Tuhan karena dia tahu yang pilih saya, yang panggil saya adalah Tuhan. Apa yang terjadi, aku lebih daripada orang-orang yang menangis. Orang yang sudah mengerti arti penebusan Kristus, yang memberikan kepastian selamat, pasti akan menjadi orang-orang yang tidak takut mati. Mulai dulu. Gak takut mati pelayanannya, gak takut mati karirnya, gak takut mati masa depannya. Bukan cuma fisik. Tapi gak takut mati apa? Amin. Sama-sama bilang sama saya hamba Tuhan. Tidak takut mati. Tidak takut mati. Kalau mati kemana? Yakin. Rumah saudara di sorga sama rumah saudara di Humbahas, mana lebih bagus? Yakin? Yakin. Kok takut mati? Kena COVID kemarin, oh Tuhan. Kita ini tidak takut mati, kita tidak cari mati. Amin? Kita tidak takut mati, tapi apa? Tidak cari mati. Jelas nggak sampai di sini? Jelas. Jadi kalau harus menghadapi kematian, apa yang harus kita takuti? Rumah kita diubah
Mana lebih bagus? Cuma nggak yakin kan? Dapat ini. Kalau ternyata Yesus bilangnya ada di hadapan gue, kamu membuat kejahatan. Harus pula aku ini. Kalau kita udah fokus pada Kristus, kita fokus pada salib, apa lagi sih yang harus kita takutkan? Amin. Firman Tuhan bilang begini, karena bagiku hidup ada Kristus dan mati adalah untukku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja mencari memberi uang. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku yang pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh. Sama-sama bilang sama saya, jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tetapi kalau saya tetap harus tinggal, saya bekerja menghasilkan uang. Bongkar konsep saudara. Saya bukan orang dunia yang sedang berjuang menuju surga, tapi saya orang surgawi yang ditempatkan di muka bumi. Dan kita harus pulang. Amin. Sama-sama bilang, dunia itu bukan rumah saya. Kalau orang-orang Pantai Costa dulu kan suka nyanyi kan, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali. Anak-anak mabuk-mabuk nyanyi di depan, mungkin lusa akan mulai mabuk. Yang saya bingung nadanya kok bisa cocok. Siapa tiru siapa nggak tahu. Dia telah mati, dibangkitkan. Anak pemabuk di depan, jarum coklat. Paham? Bisa aku tak berdaya, beta jaga, beta janji, hanya untuk selamanya. Dunia ini parah, ya kan? Aku didesak dua pihak, dia bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Kita nggak takut mati. Segala sesuatu dari atur Tuhan. Satu aja, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi penjilat, jangan jadi pengecut. Amin. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh jadi pengkhianat, saya tidak boleh jadi penjilat, saya tidak boleh jadi pengecut. Jadi kalau saya sudah melayani Tuhan, tiba-tiba saya tertarik sama perempuan lain. Saya udah melayani Tuhan, saya tertarik sama pria lain. Tapi suami saya itu kan kurang pengertian gitu. Tahu sendiri kita orang Batak itu baik sih baik, tapi kurang romantis dia itu. Belajar dari film-film Amerika. Manggil aku Lovely, tapi karena bahasa Bataknya masih kental, jadi tetap kurang romantis. Lovely, Lovely. Orang Jawa kan gitu enak kan, Mas, Lovely. Nah ada bahasa Bataknya ada begitu kan, Lovely. Bilang cintanya kan gitu kan, holong doro hapu tuho. Kalau orang Korea kan enak, sarangyo. Orang Cina bilang, oh ini. Orang Batak kan nggak bisa dimanis-manisin. Holong doro hapu tuho. Ada Mona, salah kan begitu kan? Salah Mona. Dari orang Batak meskipun bahasanya udah cantik, dia dengar-dengar di film-film Amerika tuh suami panggil istrinya Pretty, dia bermain Pretty, bermainlah Pretty. Suamiku baik, tetapi mulutnya itu kadang-kadang seperti ada siletnya.
zamanku waktu kuliah. Perhatian kali, itu yang namanya pengkhianat. Kalau kita melayani Tuhan, lalu bersungut, mengeluh, pada berkat Tuhan sudah luar biasa, itu yang saya beri nama apa? Pengkhianat. Ada masalah dalam pelayanan, lalu bilang gini, Tuhan saya udah gak kuat, Tuhan saya mau mundur aja Tuhan. Saya mundur, itu namanya pengkhianat. Anak Tuhan Yesus jangan jadi pengkhianat. Amin. Jangan jadi penjilat. Jangan jadi pengecut. Pokoknya kita maju, kita tahu jika Allah di pihak kita tidak dapat melawan kita. Amin. Saya pelajari selanjutnya. Mengapa kita tidak tahu? Kita tidak takut sama sekali bukan karena kita hebat, kita jagoan, kita tidak ada ketakutan, atau kita memang dasarnya berani. Nah, kenapa kita tidak takut? Saya pelajari satu. Karena kita mengerti, Dia selalu menyediakan terbaik buat saya. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan tantangan, so what? Yesus saja harus berhadapan sama saya. Yesus tadi coba sehat kok. Tanya sama sebelah saudara, lu tuh siapa? Kita menghadapi pencobaan langsung, Tuhan kenapa saya menghadapi pencobaan? Ayo aja dicobai. Abraham, bos Abraham, bapak orang beriman. Dicobai. Siapa lagi? Daud dicobai, Musa dicobai. Tuhan Yesus dicobai. Dorong dulu sebelah saudara yang udah mulai mengantuk ini, bilang sama dia, terus lu siapa? Gitu. Siapa kau ini? Sama-sama bilang sama saya, dicobai adalah hal biasa. Tapi Tuhan sediakan yang terbaik buat saya. Sama seperti pertandingan sepak bola. Waktu bertandingnya tidak menyenangkan. Ya, capek, lelah. Kecuali yang nonton. Yang nonton kan betul. Kadang kala kita nonton bola. Ronaldo salah. Ya, coba Ronaldo dengar. Langsung disampaikan. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Coba turun sini. Coba turun sini. Coba turun sini. Apalagi kalau kita lihat tinju tuh, kita lihat tinju tuh, orang banyak suka nonton tinju tuh, suka nonton tinju. Hajar terus, hajar terus. Coba kau yang coba. Kau pikir tidak capek kan? Pukul 10 kali aja, kalau kita capek. Kita mau hajar, hajar terus, hajar terus, hajar terus. Orangnya kalau dengar kau yang dihajar. Pertandingan itu selalu tak menyenangkan. Dan setiap pertandingan hanya ada dua pilihan. Menang atau kalah. Tapi kita dijamin. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Artinya apa? Amin. Ujung-ujungnya kita pasti menang. Sama-sama bilang sama saya, ujung-ujungnya saya pasti menang. Kalau saya menangkap saya bilang, kalau saya belum menang berarti belum ujung. Maju terus. Belum ujung. Sama-sama bilang sama saya belum ujung. Tapi ingat Tuhan masih sediakan yang terbaik buat saya. Saya mengerti perjuangan Tuhan tidak mudah. Saya mengerti hamba-hamba Tuhan di desa itu ujung tombak pelayanan, ujung tombak denominasi gereja, ujung tombak sinode gereja. Kadang-kala rapat sinode aja sudah nggak bisa datang karena biaya, karena banyak hal. Karena tidak mungkin kan sidang sinode terjadinya di Humbahas kan. Jakarta, walaupun dekat-dekat Medan dia kan. Tapi yang saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, ingat saja Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat saya. Mengeluh dan bersungut bukan bahasa dari hamba-hamba. Kalau kita masih mengeluh dan masih bersungut, buat saya engkau pengkhianat. Tuhan sudah begitu banyak buat baik. Coba aja saudara.
Saya buat seseorang yang terbaik, tiba-tiba dia masih mengeluh. Kau ini sudah kusediakan semua, masih mengeluh. Kutempel dua kau. Tuhan bukan orang taruntung. Kalau Tuhan orang taruntung, udah gak sabar pula dia. Dia bilang, Kat, maksudnya malaikat, Kat, 5 orang ini kau tempelin. Yang masih suka mengeluh, yang masih suka bersumur, yang masih suka banding-bandingkan dengan orang lain, mulai hari ini bertobat. Karena itu saya beri nama pengkhianat. Anak Tuhan, dia berani bersyukur di tengah masa yang dia berani bersyukur di luar. Selanjutnya, mengapa kita tidak tahu? Karena tidak ada sesuatu yang bisa terjadi atas hidup kita tanpa seizin Tuhan. Amin. Siapa yang masih percaya? Amin. Kalau Tuhan nggak mau, Tuhan bisa kan untuk tidak membuat orang itu fitnah kita? Bisa? Bisa. Kalau nggak mau, Tuhan nggak mau, Tuhan kan bisa buat orang itu tidak mengkhianati kita. Makanya dalam kitab Yunus dikatakan, atas penentuan Tuhan datanglah apa ini? Ikannya itu spesifik. Ikan besar. Yang cara makannya itu dihisap. Loh, makanya dia bisa ada di perut ikan dong. Coba kalau digigit. Nggak bisa keluar di depan, keluar di belakang. Ngerti nggak maksud saya? Segala sesuatunya sudah diatur oleh Tuhan. Kenapa kita nggak takut? Sekali lagi bukan karena kita jagoan nih, bukan karena kita dasarnya orang yang berani. Nggak, mungkin kita orang biasa kok. Tetapi otak kita, hati kita, roh di dalam kita selalu percaya, sudahlah Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti masuk Tuhan yang tidak. Sama-sama bilang, saya tetap akan melayani Tuhan dengan yang terbaik. Yang harus kita takuti bukanlah masalah. Yang harus kita takuti satu, kemalasan. Yang kedua yang harus kita takuti dosa. Yang ketiga yang harus kita takuti adalah kesombongan. Yang keempat yang harus kita takuti, kita kompromi dengan hal duniawi. Tapi selama cuma masalah, hadapi dengan keyakinan. Tuhan yang saya sembah tidak akan pernah mempermalukan saya. Selanjutnya, kenapa kita tidak takut? Karena kita pasti mati. Karena hidup kita di dunia hanya sementara. Bu, kita pasti mati. Gak usah terkejut, Bu. Ada ibu-ibu saya bilang kita pasti mati. Kita ini Pak pasti mati. Ada ibu-ibu pakai krem ini, krem itu. Katanya supaya awet muda. Mukanya aja Bu yang kelihatan awet muda. Onderdilnya apa bentar lagi loh. Emang jantung ada. Ada caranya itu jantung dipakai krem ini, krem itu. Jadi kitanya pasti mati. Dalam hidup saya cuma prinsip. Jangan saya sampai mati karena menjadi pengkhianat. Jangan saya sampai mati dalam kondisi menghalalkan segala cara. Kalaupun saya harus mati, biarlah kita mati dalam kebenaran. Mati karena melakukan yang terbaik buat kita. Mati karena mempertahankan iman sampai pada akhir. Amin. Mati karena tetap setia dalam ladang pelayanan Tuhan dan melakukan yang terbaik. Amin. Jadi hidup ini jangan takut. Hidup ini jangan bersungut, hidup ini jangan mengeluh, hidup ini jangan fokus pada apa yang orang buat pada kita, masalah kita, persoalan kita. Fokus pada Injil. Sama-sama bilang sama saya harus berani. Saya harus berani membereskan kesalahan saya. Saya harus berani meninggalkan segala sesuatu yang Injil. Saya harus berani fokus pada saya. Saya harus
sakit. Mengapa kita tidak takut? Untuk saya berubah pikir. Tadinya saya mau khotbah sampai jam 6 sore. Sampai saya lihat ada saudara 2 udah begini. Karena ciri orang tidur sama ciri orang semangat kelihatan di situ. Sama-sama manggung. Cuma beda di naiknya. Orang yang semangat itu dia gitu. Turun sama naik kecepatan sama. Tapi kalau orang yang mengantuk, turunnya agak lambat. Naik. Ini kenapa seminar sehari, saya ingin seminggu dapat. Saya sebelum pendeta dibahas ini, saya paling marah sebetulnya untuk seminar hamba-hamba Tuhan. Oleh hamba-hamba Tuhan disini orang setiap semua. Makanya saya tanya berapa pendeta itu hanya sebenarnya kayak wajah anak daun gitu. Apalagi kalau ibu-ibu pendeta, bapak-bapak pendeta juga stres, apalagi ibu-ibu pendeta. Tapi saya lihat di sini orang-orang hebat yang bertanya. Kalau seminggu sebelum dari kenapa kita tidak takut? Yang keempat, karena ada hukum firman Tuhan. Apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Setuju nggak? Alkitab bilang apa yang kutakutkan, itu yang menimpa. Jadi kalau sebentar-bentar saya takut, aduh jangan-jangan begini, jangan-jangan begini, itu yang terjadi. Markus 11 ayat 23 sampai 24. Nggak usah buka ayatnya, percaya saya pasti betul, saya udah percaya. Gitu, tak percaya pula. Saya ngomong dia. Sudahlah percaya saja, betul. Sudah persiapan. Markus 11 ayat 23 sampai 24 bilang, apa saja yang kamu ucapkan, jika kamu tidak dipakai percaya, itu akan. Jadi gimana aja? Ngapain selalu khawatir gitu? Aduh, jangan-jangan nanti begini. Pikiran kita terlalu mulia untuk memikirkan hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan. Setuju nggak? Setuju. Mendingan kita pikir kebaikan Tuhan. Minimal kita pikir hal-hal yang dahsyat ke depan. Minimal kita percaya. Ada wanita pendarahan 12 tahun. Zaman itu belum ada Sangobion, belum ada apa, Ratung Daeng atau apapun, belum ada tuh minuman-minuman begitu. Jadi 12 tahun pendarahan pasti lemes. Gak mungkin badannya segede saya ini. Makanya Alkitab berkata dalam bahasa Inggris, she's crawling. Crawling itu merangkak. Kenapa dia merangkak? Dia udah gak bisa jalan. Lemes. Orang banyak dorong-dorong jatuh dia. Tapi satu yang dia tidak pernah mengucapkan, kata-kata lemah dan putus asa. Dia nggak bilang, aduh keinjak saya mati, saya keinjak saya mati. Itu kan keinjak, itu keinjak. Tetapi mulutnya tetap mengucapkan kata berkata. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh dia. Nggak apa-apa. Orang lain bilang, wow itu pengajaran apa, itu psikologi itu, oh itu hanya semangat-semangat. Oh itu firman Tuhan. Yang ngomong itu orang yang akan diterima kan? Firman Tuhan bilang apa saja kamu ucapkan kepada Tuhan jika kamu tidak dipanggil percaya itu terjadi. Sudah, dia bilang apa, asal tuh jamah jubahnya aku sembuh. Dan waktu dia jamah jubah, sebulan kemudian berhentilah pendarahan. Kapan? Ngapain kita takut? Karena yang kita takutkan itulah yang akan. Jangan perkatakan apa yang kita rasakan. Jangan perkatakan apa yang kita lihat.
tapi perkatakan apa yang kita yakini Tuhan sediakan buat kita. Mungkin hari-hari ini pelayananmu sedang goncang. Jangan pernah bilang, wah pelayanan saya sedang goncang nih, wah kacau nih. Mungkin rumah tanggamu sedang bermasalah. Jangan pernah bilang, oh saya pelayanan, rumah tangga saya masalah begini gimana. Perkatakan, aku percaya badai ini pasti akan berlalu. Aku percaya rumah tanggaku berkah. Aku percaya kemuliaan Tuhan akan turun. Aku percaya hidupku akan melihat kemuliaan. Bagi saya, melayani Tuhan itu yang terbaik. Amin. Amin. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Ingatlah, yang pilih kita adalah Tuhan, yang panggil kita adalah Tuhan, yang urapi kita adalah Tuhan. Yang ngomongin kita, yang fitnah kita nggak mau. Tapi yang pasti, Tuhan yang memilih kita akan menjamin kita dengan kesempatan ini kita datang pada Tuhan. Kita akan menjadi sama-sama. Ku jauh